Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang geometri sederhana ya, yaitu melukis bangun geometri sederhana atau bangun datar sederhana. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk melukis bangun datar geometri sederhana ini saya mencoba untuk menggunakan software GeoGebra klasik ya. Anda semua bisa mendownloadnya di website GeoGebra ya, www.geogebra.org. Silahkan diklik saja, kemudian aplikasinya ya, kita klik aplikasi, kemudian nah ini GeoGebra klasik 6 ya, ada GeoGebra klasik 5 juga. Silahkan di sini Anda bisa mendownload dan menggunakannya secara offline ya. Pertama, untuk melukis bangun geometri yang paling sederhana itu adalah titik. Secara umum, titik itu merupakan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan ya, atau tidak terdefinisi. Tetapi kalau kita batasi bahwa bangun ruang itu kita batasi dalam geometri Euclid, titik itu bisa kita bisa kita definisikan bahwa titik merupakan satu pasangan terurut ya, satu pasangan terurut. Katakanlah kalau geometrinya geometri dimensi 2 misalkan, jadi pasangan terurut dilambangkan dengan X dan Y ya. Kalau kita ingin membuat titik dalam GeoGebra ini ya, kita bisa membuatnya melalui poin ini ya. Kita contohkan, katakanlah ini poin A ya, poin A. Poin A ini bisa kita merupakan satu bentuk titik ya, dimana dia merupakan pasangan terurut dari dua bilangan real ya. Katakanlah kalau ini titik A ya, min 2,4. Nah, min 2 nya ini dikatakan sebagai absis, dan 4 nya ini dikatakan dia sebagai ordinat ya. Jadi titik ini kalau dalam ruang geometri Euclid dimensi 2 ya, pada dimensi 2 ini merupakan pasangan terurut dari absis dan ordinatnya. Atau lebih jauh lagi, kalau misalkan kita mempelajari tentang diagram Cartesius, maka min 2 ini atau absis ini ya, dikatakan dia sebagai tempat dari sumbu X ya. Nah, tempat dari tempat bilangan pada sumbu X. Kalau 4 ini ordinat tempat bilangan pada sumbu Y, seperti itu. Jadi kita bisa membuat titik dalam GeoGebra ini ya, seperti tadi saya buat lagi, misalnya ini titik B, kemudian titik C, D, nah, seperti itu ya. Saya kira untuk titik ini sangat mudah ya. Kita tinggal menentukan di mana letak atau posisi titik itu ingin kita simpan. Baik, selanjutnya adalah garis ya. Garis itu merupakan himpunan atau kumpulan dari titik-titik ya. Jadi banyak sekali titiknya, tidak hanya satu, tetapi banyak sekali ya. Kemudian juga garis bisa dilukiskan dengan pergerakan sebuah titik ya, pergerakan sebuah titik ya, sehingga dia hanya memiliki satu dimensi panjang saja. Nah, tadi saya lupa, untuk titik dia tidak berdimensi ya, kita tidak bisa mengukur panjang atau lebarnya seperti itu untuk titik, tetapi untuk garis kita bisa mengukur panjangnya karena dia hanya memiliki satu dimensi. Saya coba untuk membuat garis.
Ya, di sini kita buatnya dengan line ya, line. Nah, dari line ini, dari petunjuknya kita bisa membuat melalui dua titik ya. Jadi kita butuh dua buah titik untuk membuat sebuah garis ini. Oke, nah ini katakanlah buah garis AB ya, buah garis AB. Titik A dan titik B ini hanya mewakili dari sekian banyak ya titik-titik sehingga membentuk garis ini. Nah, contoh yang lain, misalnya kita ingin membuat titik garis CD ya, kemudian misalnya garis EF, nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah garis. Sebuah garis juga disimbolkan dengan huruf kecil biasanya ya, katakanlah ini garis AC ini dengan G kecil ya, AB ini garis AB dengan F, garis EF ini dengan H, nah, seperti itu ya. Nah, untuk garis ini kita bisa mengukur panjangnya ya, mengukur panjangnya. Kita batasi bahwa penggambaran geometri kita ini dibatasi oleh geometri Euclid ya. Ruas garis atau segmen garis. Nah, untuk ruas garis atau segmen garis ini ya merupakan bagian daripada garis itu sendiri ya, yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Jadi, kalau di sini kita buat segmen ya, untuk membuat ruas garis atau segmen garis ini kita cukup menentukan dua buah titik sembarang ya, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah katakan segmen garis karena titik pangkal dan ujungnya ada ya, ada titik pangkal dan ada titik ujungnya. Kemudian nama dari garis itu pun bisa kita tulis sebagai huruf kecil seperti ini, F. Katakanlah ini garis AB itu F ya. Dan saya buat lagi misalkan seperti ini. Jadi kita tinggal menentukan dua titik ya, sehingga kan ada definisi bahwa melalui dua buah titik kita bisa membentuk atau membuat satu garis lurus ya. Vektor, jadi kalau vektor ini merupakan pengembangan ya dari geometri, tetapi dipelajari juga ya bahwa vektor ini merupakan segmen garis yang memiliki arah atau segmen garis berarah ya. Jadi kalau kita tulis ya, di sini ada vektor ya, kita lihat bahwa vektor ini dia memiliki titik pangkal dan titik ujung ya, dimana titik ujungnya ini katakanlah titik B ini sebagai arahnya ya. Jadi A, B itu merupakan arah dari vektor AB ini atau vektor U, boleh dikatakan seperti itu. Nah, untuk vektor ini mungkin dibahas dalam edisi khusus ya, atau dalam penjelasan khusus seperti itu. Yang jelas vektor merupakan segmen garis yang memiliki arah ya, berbeda dengan segmen garis biasa tadi yang hanya memiliki dua titik ya, tetapi tidak memiliki arah. Kalau segmen garis, kalau vektor dia memiliki arah, ditandai dengan ada tanda ujung panah seperti ini ya. Baik, selanjutnya adalah garis tegak lurus. Nah, kita bisa melukis garis tegak lurus ini ya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Katakanlah saya memiliki sebuah segmen garis, katakanlah segmen garis AB. Kemudian saya ingin membuat sebuah garis yang tegak lurus AB ya, katakanlah melalui sebuah titik C. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah garis yang melalui C, tetapi dia harus tegak lurus terhadap AB ya. Jadi arahnya harus tegak lurus ya, tidak condong ke B atau tidak condong ke A ya, tetapi dia harus tegak lurus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan tool perpendicular line. Kita tinggal klik saja, perintahnya adalah satu titik dan garis. Jadi kita tinggal klik satu titik ya, kemudian satu garis, maka akan terbentuk sebuah garis yang melalui titik C tetapi dia tegak lurus terhadap AB ya.
Untuk menentukan tegak lurus atau apakah betul tegak lurus atau tidaknya, kita bisa mengukur ya, menghitung sudut ini ya, kita melalui aplikasi di sini. Tetapi kita harus menentukan titik potongnya ya. Untuk menentukan titik potong kedua garis ini kita gunakan intersection ya, atau intersect dari klik garis pertama dan klik garis kedua. Nah, kemudian di situ muncul titik D ya. Titik D ini merupakan titik perpotongan antara garis AB dan garis G, katakanlah ya garis G ini yang tegak lurus. Baik, kemudian selanjutnya kita ukur ya sudut, atau menggunakan angle ini kita ukur sudutnya. Kalau sudut 3 titik ya, jadi kalau ingin menentukan sudut klik misalnya B, D, C ya. Kita lihat di sini bahwa memang sudutnya adalah 90 derajat, artinya antara garis G dan garis AB itu saling tegak lurus. Kemudian kita juga bisa mengubah-ubah ya garis AB nya, dan garis G nya pun akan selalu tetap 90 derajat terhadap AB. Kita lihat walaupun kita merubah-rubah, dia akan selalu tetap 90 derajat ya. Oke, kita buat lagi. Misalnya saya punya titik di sini, titik E ya. Nah, titik E ini kita ingin membuat garis yang tegak lurus terhadap titik garis G ini ya, atau garis AB ya. Berarti kita gunakan perpendicular lagi, klik titik E dan kemudian garis AB nya. Nah, kemudian kita cari perpotongannya ya. Titik F adalah perpotongan antara garis H dengan garis AB ya, dan dia juga pasti 90 derajat. Oke, saya kira mudah ya untuk membuat dua garis yang saling tegak lurus menggunakan GeoGebra ini. Selanjutnya adalah garis jajar ya. Kita ingin melukis garis dua garis yang saling sejajar, atau 3 garis atau 4 garis yang saling sejajar terhadap garis tertentu ya. Sama, kita awali dengan, katakanlah kita punya segmen garis AB. Nah, ini sebagai patokannya. Kita ingin membuat sebuah garis yang sejajar ya dengan AB, tapi melalui titik C, katakanlah seperti itu ya. Maka kita ingin membuat garis yang sejajar terhadap garis AB melalui titik C. Kita membuatnya dengan menggunakan perintah parallel line ya. Parallel line, kemudian klik titik C nya, kemudian klik garis AB nya. Maka akan terbentuk garis G yang sejajar dengan garis AB. Nah, kita ingin membuat lagi misalnya ya, titik ini di sinilah titik D, kemudian titik di sini. Nah, kita ingin membuat garis yang sejajar lagi antara E dan garis ini, kemudian antara D dan garis ini. Oke, jadi ketiga garis ini sejajar terhadap terhadap garis AB ya. Ini pun sama. Jadi kalau kita ubah-ubah AB nya, maka semua garis itu akan ikut berubah ya, mengikuti kesejajaran AB nya. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba melukis segitiga sembarang ya. Segitiga, kita tahu bahwa segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 titik ya, atau 3 buah garis yang membatasinya. Di sini kita bisa membuatnya melalui beberapa cara ya. Jadi yang pertama saya buat
3 titik sembarang pada bidang ini ya. Kemudian setelah kita mengetahui atau membuat titik sembarangnya, kita sambungkan tiap sisinya menggunakan segmen seperti itu, A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C kembali ke A. Oke, maka kita sudah mendapatkan sebuah segitiga yang sembarang ya. Bisa juga kita buat langsung melalui segmen ya. Di segmen, kemudian kita sambungkan terus ya. Kemudian kembali lagi ke D. Jadi segitiga DEF ya. Atau juga menggunakan tool polygon ya. Kita gunakan polygon di sini, tetapi cukup 3 titik saja karena untuk membuat segitiga ya. Kita buat. Oke, nah jadi terbentuk segitiga. Saya kira mudah ya. Kita tinggal membentuk 3 titik sembarang seperti itu. Oke, nah itu untuk segitiga sembarang. Selanjutnya segitiga sama kaki ya. Untuk melukis segitiga sama kaki ini kita harus melalui tahapan-tahapan, karena untuk segitiga sama kaki tidak bisa langsung dengan menggunakan segitiga sembarang seperti tadi ya. Baik, yang pertama kita buat sebuah segmen dulu. Kita buat sebuah segmen sembarang saja ya. Katakanlah segmen AB atau ruas garis AB. Kemudian kita menentukan titik tengah atau garis tengah ya, dimana jarak antara titik itu jaraknya adalah sama antara A terhadap titik tertentu itu ya. Kita menggunakan di sini ada yang namanya perpendicular bisector ya. Jadi garis yang akan membagi dua sama besar kedua titik tersebut ya, kedua garis tersebut. Kita coba gunakan perpendicular bisector, kemudian klik A dan B nya. Nah, maka coba kita lihat, sebelum kita klik maka akan terdapat garis yang membagi dua sama besar ya, ruas garis AB ini. Klik. Nah, oke, kita sudah mendapatkan sebuah garis di sini. Nah, kemudian kita cari ya titik ini menggunakan intersection atau titik potongnya. Kita gunakan titik potong intersections dari garis AB dan garis garis G ya. Oke, garis G. Oke, kita dapatkan sebuah titik C di sini. Titik C ini merupakan titik yang membagi dua sama besar AB ya. Jadi antara AC dan BC itu panjangnya sama ya. Lalu kemudian kita buat saja titik sembarang ya pada garis G ini ya. Kita mau di atas di sini atau di bawahnya juga boleh. Kita buat sembarang saja di sini. Klik saja sebuah titik yang terdapat pada garis G. Setelah itu kita hubungkan antara A dan D, kemudian B dan D ya. Kita hubungkan seperti itu, kemudian B dan D. Nah, sebetulnya kita sudah mendapatkan segitiga sama kaki ya di sini. Kemudian untuk memperjelasnya, kita hilangkan garis G nya ya. Kita hilangkan garis G. Oke, di sini nah ini kelihatan ya, kalau sebetulnya saya hide saja seperti ini supaya kelihatan lebih jelas. Jadi saya bisa hilangkan supaya untuk memperjelas. Kemudian titik ini juga saya hide ya. Kemudian titik F juga, ini F tidak usah ya, jadi nama F. Oke, nah kita
mendapatkan segitiga sama kaki di sini ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia segitiga sama kaki, kita bisa menunjukkan bahwa garis AD dan BD ini panjangnya sama ya. Ada dia sama kaki, atau sudut ABD ya dengan sudut BAD itu sama panjangnya. Oke, pertama kita tunjukkan sudutnya saja dulu ya. Kita gunakan angle, kemudian DBA. Nah, ini kita dapat 57 02 derajat ya. Kemudian untuk sudut A nya harusnya sama ya, harusnya sama. Klik 1 2 3. Oke ya, ternyata memang sama ya, berarti betul dia adalah segitiga sama kaki. Dan kalau kita ubah-ubah pun, maka sudutnya antara sudut alfa, katakan ini alfa ya, ini sudut betanya, ini akan sama besarnya. Oke, kita ubah-ubah ya, nah, sama besarnya. Atau kita bisa menentukannya misalnya panjangnya ya, tanda panjangnya AD dan panjang BD itu harusnya sama. Kita coba gunakan distance or length ya, klik antara AD, kita lihat panjangnya berapa, ternyata 7,38, dan BD kita lihat panjangnya berapa, 7,38. Berarti betul ini merupakan segitiga sama kaki ya. Oke, kita ubah-ubah pun dia akan tetap pada kondisinya ya, dimana kedua sisinya sama panjang dan kedua sudutnya ya juga sama besar ya. Selanjutnya melukis segitiga sama sisi. Nah, dalam GeoGebra ini juga kita bisa melukis segitiga sama sisi ya. Tidak mudah kalau kita melukis segitiga sama sisi ya, tapi harus juga menggunakan tahapan-tahapan tertentu ya. Di sini kita gunakan lingkaran ya. Baik, katakanlah saya punya segmen lagi. Saya punya segmen A B ya. Mungkin terlalu panjang. Oke. Nah, melalui segmen AB ini kita membuat lingkaran ya. Ya, cycle with the center point through point. Kita gunakannya yang ini, yang 2 titik ini. Kita buat lingkaran yang pusatnya di A ya. Ya, sejauh B. Oke. Seperti itu. Kemudian satu lagi, kita membuat sebuah lingkaran dengan pusat di B yang sejauh jari-jarinya A. Oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan 2 buah lingkaran ya, dimana besarnya jari-jarinya sama, yaitu AB. Selanjutnya kita tinggal menentukan perpotongan antara kedua lingkaran tersebut. Jadi saya gunakan intersect antara lingkaran pertama, katakan ya, kemudian lingkaran yang kedua, maka akan didapat 2 buah titik potong, yaitu D dan C ya. Nah, kemudian kita tinggal menghubungkan menggunakan line boleh, segmen boleh, kemudian atau menggunakan poligon juga boleh ya. Kita gunakan poligon, kita hubungkan antara A, B, D dan A ya, kembali lagi, maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga sama sisi ya. Atau boleh juga kita hubungkan ACBA ya, boleh, besarnya sama. Nah, setelah itu ya kita coba untuk hilangkan lingkarannya ya, supaya kelihatan kan ini.
Nah, maka kita dapatkan segitiga sama sisi ya. Nah, untuk menentukan apa betul ini segitiga sama sisi, berarti kan kita hanya menunjukkan bahwa AD itu panjangnya sama, atau ketiga sisinya sama panjangnya, sama panjang, atau ketiga sudutnya itu dia sama besar ya. Oke, pertama kita seperti tadi saja, kita buat distance-nya, kita lihat antara AB panjangnya berapa. Oke, 9,63, kemudian BD sama, kemudian AD oke juga sama ya. Nah, berarti ini merupakan segitiga sama sisi, atau kita bisa menunjukkan sudutnya BAD 60 derajat, kemudian ADB juga sama, kemudian DBA sama 60 derajat ya. Jadi sudut yang dibentuk segitiga sama sisi besarnya adalah 60 derajat. Walaupun kita nanti diubah-ubah ini ya. Kita ubah-ubah, maka sudutnya tidak akan berubah 60 derajat. Walaupun panjangnya kita ubah-ubah. Ya, tetap panjang sisinya sama ya, ketiga sisinya akan sama. Oke. Nah, itu adalah segitiga sama sisi. Baik, selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Oke, untuk membuat segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah 90 derajat ya. Jadi kita buat segmen dulu saja sembarang ya. Kita buat segmen sembarang yaitu AB, kemudian kita buat sebuah garis yang melalui AB, yang melalui B atau melalui A, tetapi tegak lurus terhadap AB ya. Jadi kita boleh melalui B atau melalui A. Saya ambil melalui B ya. Saya ingin membuat sebuah garis yang tegak lurus menggunakan perpendicular line yang tadi ya, dimana kita simpan titiknya di B, kemudian garisnya adalah garis AB nya. Oke, kita sudah mendapatkan sebuah garis yang melalui B tapi dia tegak lurus terhadap AB. Selanjutnya kita membuat sebuah titik sembarang pada garis G ya, pada garis G ini. Boleh di mana saja asalkan pada garis tersebut, mau di sini ataupun di bawahnya juga boleh ya. Kemudian kita tinggal menghubungkan ya. Nah, boleh menggunakan ini saja supaya ada warnanya dengan poligon. Kita hubungkan dari A, B, C kembali lagi ke A. Ya, kita sudah mendapatkan sebuah garis, sebuah segitiga siku-siku ya. Kita tinggal menghilangkan saja ini supaya kelihatan ini. Oke. Nah, ini segitiga siku-siku. Kita bisa menunjukkan bahwa sudut B ini atau ABC ini adalah 90 derajat ya, dengan menggunakan angle saja. Oke. Ya, 90 derajat. Walaupun kita ubah-ubah, nah, kita akan tetap mendapatkan sudut tersebut tetap ya, tidak berubah, yaitu 90 derajat. Baik, itulah segitiga siku-siku. Selanjutnya kita akan melukis 3 bangun sekaligus ya, segi 4 sembarang, segi persegi dan persegi panjang. Nah, untuk segi 4 sembarang ini ya kita tinggal menentukan 4 titik ya, karena segi 4 berarti 4 titik sembarang saja. Jadi yang pertama kita boleh menentukan 4 titik sembarang di mana saja. Kemudian kita hubungkan dengan segmen ya. Kita hubungkan dengan segmen. Oke, jadi segi 4 sembarang, atau kita boleh menggunakan poligon ya, dengan menentukan 4 titik sembarang. 1, 2, 3,
dapat kembali lagi. Jadi dikatakan dia segi 4 sembarang karena ya tidak dapat ditentukan dengan pasti panjang sisinya, panjang sisi-sisinya, dan besar sudut-sudutnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat persegi ya. Nah, untuk membuat persegi ya berbeda dengan segi 4 sembarang. Jadi ada kekhususan di mana untuk persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang dan kemudian 4 sudut yang sama besar ya. Berarti kita harus mengkonstruksi ya, tidak bisa menggambar begitu saja. Oke, pertama untuk melukisnya kita memerlukan bantuan 2 buah segitiga ya. Katakanlah pertama kita membuat segmen dulu. Kita buat segmen seperti itu. Kemudian kita membuat selingkaran dengan yang pusatnya di I dan juga di J ya. Kita buat buah lingkaran yang besarnya atau jari-jarinya panjangnya adalah IJ ya, garis tersebut. Begitupun yang kedua ya, kita buat lagi seperti kita tadi membuat segitiga sama sisi ya. Jadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kita membuat garis yang tegak lurus terhadap garis IJ ini di awal dan juga di ujung dengan menggunakan perpendicular line. Kita buat garis yang tegak lurus IJ. Oke, kita dapat satu lagi. Kita buat lagi. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya, dimana garis yang tegak lurus IJ ini nanti akan berpotongan dengan lingkaran ini. Kemudian kita cari intersectionnya atau perpotongan antara garis K ini ya, ini namanya garis K dengan lingkaran ini, kemudian garis ini dengan lingkaran yang kedua. Oke, setelah itu kita dapatkan 4 titik yang akan membentuk persegi ya, atau bujur sangkar. Kita tinggal menghubungkan saja dengan poligon IJ, L, N, kembali lagi ke, maka kita dapatkan sebuah persegi ya, sebuah persegi, atau boleh juga ke bawah ya, ke bawah juga boleh. Selanjutnya kita tinggal menghilangkan garis-garis ini. Oke, ini garisnya. Oke, maka kita sudah mendapatkan persegi atau bujur sangkar. Nah, ini pun sama ya, kalau kita konstruksi seperti ini, maka kalaupun kita ubah-ubah, maka bentuknya tidak akan dia akan tetap menjadi persegi ya, dia akan tetap menjadi persegi. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa persegi memiliki ciri yaitu panjang sisinya yang sama. Nah, kita lihat saja untuk distance-nya, ini antara ini panjangnya sama ya, setiap sisinya. Oke, 4,2 di sini ya. Walaupun nanti kita ubah-ubah, nah, panjangnya akan tetap sama ke semua sisinya, akan tetap sama, perbesar pun akan tetap sama ya. Jadi sudutnya pun ya begitu, ini 90 derajat semua. Oke, itu persegi ya. Selanjutnya persegi panjang. Untuk membuat atau mengkonstruksi persegi panjang, kita buat melalui segmen dulu. Kita buat sebuah segmen, katakanlah OP. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus OP ini pada titik pangkal dan ujungnya.
dengan menggunakan perpendicular line. Oke, kemudian satu lagi. Oke, sudah kita dapatkan dua buah garis yang tegak lurus OP ya. Kemudian kita menentukan ya sembarang sembarang titik, baik pada garis P ini atau pada garis yang keduanya ya. Misalkan saya ingin membuat sembarang titiknya pada garis P ini. Oke, di sini saja. Kemudian kita buat lagi perpendicular line atau garis yang tegak lurus terhadap P, atau boleh menggunakan garis yang sejajar dengan OP. Nah, kita gunakan yang sejajar ya. Nah, ini yang parallel line antara titik Q dan garis OP. Nah, maka kita dapatkan sebuah garis ya yang sejajar antara garis ini dan garis OP. Selanjutnya ada satu titik di sini yang belum kita tentukan. Kita gunakan intersectionnya antara garis ini dan garis yang ini. Nah, kita dapatkan titik. Selanjutnya kita gunakan poligon saja. Kita gunakan poligon. Oke, maka kita sudah mendapatkan atau membuat persegi panjang ya. Oke, kemudian kita hilangkan saja garis-garisnya. Nah, selanjutnya kita sudah dapat menentukan. Nah, ini M juga hilangkan ya. Kita hilangkan. Untuk persegi panjang, sebagaimana kita tahu dalam definisi memiliki dua panjang sisi yang sejajar ya, dua pasang ya sisi. Pasangan pertama OP dan QR, pasangan kedua adalah OP dan PR, dimana pasangan itu memiliki panjang yang sama. Kita cek saja dua sisinya. Panjang OP-nya itu adalah 8, ini juga harusnya 8 ya. Kemudian OQ-nya 3,5 dan ini juga 3,5 ya. Oke, dengan mengkonstruksi ini ya, maka tidak akan, kalau kita ubah-ubah pun dia akan tetap menjadi persegi panjang ya. Dia akan tetap menjadi persegi panjang. Karena kita mengkonstruksinya ya, bukan menggambarnya. Oke, segi 4 sembarang, persegi dan persegi panjang. Baik, selanjutnya adalah jajaran genjang atau jajar genjang ya. Nah, untuk jajar genjang ini kita buat ya, perbesar dulu supaya kelihatan. Jajar genjang, nah, sama ya, dia juga merupakan bagian dari segi 4 juga. Nah, pertama kita buat segmen dulu. Kita buat segmen saja, namanya segmen AB ya. Kemudian misalkan kita buat sebuah titik di sini sembarang ya, titik C. Kemudian kita ingin membuat garis yang melalui C, tapi dia harus sejajar dengan AB. Berarti kita gunakan parallel line. Klik pada titik itu, juga klik pada garis ini. Oke, kita sudah mendapatkan garis yang sejajar dengan AB ya, kita lihat. Kemudian kita tentukan sembarang titik ya. Katakanlah titik C ini kita gunakan dia sembarang di sini ya. Kita hubungkan dua titik AC ini ya. Kita hubungkan dengan menggunakan segmen. Oke. Kemudian kita akan membuat lagi sebuah garis yang mana dia harus sejajar terhadap garis AC. Berarti kita gunakan paralel lagi, titik B, kemudian klik garis AC-nya. Maka akan mendapatkan sebuah garis yang juga sejajar terhadap AC ya. Nah, di sini titik ini kita gunakan intersection.
antara garis ini dan garis ini, kita akan dapatkan sebuah titik. Kemudian kita hubungkan semuanya dengan poligon. Oke. Maka kita mendapatkan sebuah jajar genjang ya. Selanjutnya kita tinggal menghilangkan saja garis-garis yang mengganggu ini. Oke, nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa merubah-rubah ya, seperti ini, jajar genjang. Nah, kemudian untuk ciri-ciri daripada jajar genjang ini sama ya, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, tetapi sudutnya memiliki dua pasang sudut yang sama juga ya, sama besar, katakanlah seperti itu. Kalau kita cek atau kita lihat untuk sudut A ini pasti akan sama dengan sudut D ya. Oke, 56,75 ini pun harusnya sama. Oke, kemudian sudut C akan sama dengan sudut B. Ini kita dapatnya 123 ya, 0,25. Nah, ini pun sama, 123,25. Walaupun kita ubah-ubah, maka pasangan sudut tersebut akan sama besar ya. Kita lihat akan sama besar, dan panjang pasangannya pun akan sama panjang ya. Boleh kita cek distance-nya antara CD dan AB ya, sama. Begitupun dengan AC dan BD akan sama. Nah, saya kira seperti itu ya untuk jajar genjang ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba melukis trapesium, sembarang, siku-siku, dan trapesium sama kaki ya. Nah, kita tahu untuk trapesium ini merupakan bangun datar ya, segi 4 yang memiliki dua sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Baik, yang pertama kita buat saja untuk trapesium sembarang, segmen sembarang ya, katakanlah saya buat di sini. Kemudian kita buat sebuah garis ya, sebuah garis di mana garis itu harus sejajar dengan AB ya. Maka kita gunakan di sini parallel line antara titik ini dan garis AB. Maka kita akan dapatkan sebuah garis sejajar AB. Kemudian kita membuat titik sembarang lagi pada garis G ini ya. Satu titik sudah kita buat yaitu C. Nah, satu titik lagi kita buat, tetapi dia tidak boleh lebih panjang daripada AB ya. Misalnya titiknya di sini ya. Nah, jadi panjang CD ini harus lebih pendek dari panjang AB, atau panjang CD ini harus lebih panjang dari panjang AB. Nah, boleh saja ya. Jadi boleh saja saya buatnya misalnya seperti ini. Nah, ini juga boleh ya. Berarti pendek juga boleh. Misalkan saya buat pendek seperti ini juga bisa. Sembarang saja ya, karena ini sembarang. Kemudian kita hubungkan dengan poligon ya, semua titiknya. Oke, selanjutnya kita hilangkan garis G nya. Oke, maka kita dapatkan sebuah trapesium yang sembarang. Oke, dia akan tetap sejajar AB dengan CD.
Oke, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah trapesium siku-siku. Nah, untuk membuat trapesium siku-siku ya jelas berarti salah satu sisinya menyiku terhadap dua sisi yang sejajarnya. Jadi katakanlah saya buat segmen lagi yang kedua ini di sini ya. Saya buat segmen AB lah. Seperti itu. Oh, EF ya. Segmen EF. Kemudian dari sini kita membuat sebuah garis ya yang tegak lurus EF. Kita buat di E ataupun di F. Katakanlah saya ingin membuatnya di garis tegak lurusnya di F ya. Jadi klik F kemudian klik garisnya. Maka akan terbentuk satu garis yang tegak lurus terhadap EF. Selanjutnya kita buat titik sembarang pada EF, pada garis I ini. Katakanlah saya buat di sini. Dan kemudian kita buat sebuah garis juga yang tegak lurus I atau sejajar EF. Saya buat sejajar saja, misalkan sebuah garis titik G kemudian dia sejajar EF. Maka akan terbentuk sebuah garis yang sejajar F atau tegak lurus I. Nah, kemudian ya kita tinggal menentukan sebuah titik sembarang lah ya, sebuah titik sembarang pada G. Nah, bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek. Jadi katakanlah saya buat titik sembarang di sini, mau di sini, berarti nantinya akan dia lebih pendek dengan EF. Atau boleh di sini ya. Nah, berarti dia nanti akan lebih panjang daripada EF. Saya buat dia lebih pendek ya. Misalkan saja di sini. Kemudian setelah itu kita gunakan poligon untuk menyambungkan semuanya. E, F, G, H, kemudian E. Nah, maka terbentuk trapesium siku-siku ya. Kemudian kita hilangkan garis-garis yang menghalangi ini. Oke, terbentuk ini, dimana tetap ya konsepnya sama bahwa dia memiliki dua garis, dua pasang sisi yang sejajar tetapi berbeda panjangnya. Nah, yang EF lebih panjang dari HG, ataupun kita boleh merubahnya menjadi seperti ini ya, HG lebih panjang dari EF. Kemudian dia memiliki ciri salah satu sisinya adalah siku-siku, maka dinamakan ini adalah trapesium siku-siku ya. Oke, nah dia akan tetap siku-siku seperti itu, dan yang lainnya bebas. Oke ya, saya kira bisa dipahami ya. Kemudian segitiga trapesium sama kaki ya. Nah, untuk trapesium sama kaki karena ya jelas dari namanya sama kaki, berarti dua sisinya dia harus memiliki sudut yang besarnya sama ya, dan juga panjangnya sama. Oke, kita buat saja. Saya buat segmen lagi di sini, katakanlah di sini ya. Kemudian kita buat sebuah titik sembarang, dan katakanlah di luar saja di sini ya supaya kelihatan. Dan titik itu harus sejajar, dan kita harus membuat garis yang sejajar terhadap IJ ini melalui titik K ya. Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian setelah itu, nah untuk membuat segitiga, membuat sama kakinya, berarti kita harus membuat titik potong antara IJ ini tengah-tengah ya, titik tengah ya. Berarti kita gunakan perpendicular bisector ini, klik saja. Oke, kita sudah dapatkan titik tengah ini ya. Kemudian kita tinggal menentukan sebuah titik. Titiknya sudah ada, titik K ini boleh. Kita ingin menentukan
sebuah titik baru yang ada di sini ya, yang ada di sebelah kanan, yang jaraknya harus sama dengan ini. Oke, kita gunakan di sini konsep pencerminan ya. Kita buat reflection about line. Jadi gunakan reflection, titik K ini kita refleksikan terhadap garis M, maka akan terbentuk K aksen di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan poligon ya, untuk membuat trapesium sama kaki. Nah, kita juga boleh membuat dia lebih pendek. Oke, seperti ini juga boleh. Nah, kita lihat di sini panjang IK dan JK aksen ini panjangnya sama. Kemudian sudut ini, sudut J saja ya. Sudut J ini besarnya sama dengan sudut ini, dan sudut K ini juga besarnya sama dengan sudut K aksen ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal menghilangkan garis-garis yang mengganggu ini. Oke, sudah kita dapatkan ini adalah segitiga sama segitiga trapesium sama kaki. Ini ada trapesium siku-siku, dan ini adalah trapesium sembarang. Oke, baik, selanjutnya adalah belah ketupat ya, atau katakan rhombus ya. Belah ketupat ini sebagaimana kita tahu merupakan bangun datar ya, yang dibentuk oleh 4 segitiga siku-siku yang sama besar sudut di hadapannya ya. Jadi kalau kita coba buat sebuah segmen, katakanlah segmen AB ya, kemudian setelah itu kita buat garis ya yang membagi 2 sama besar AB ini tegak lurus. Berarti kita harus buat dengan menggunakan perpendicular line. Kita buat perpendicular bisector. Oke, nah kita sudah membuat ini. Kemudian kita buat sebuah titik ya, sebuah titik sembarang pada G ini, katakanlah titiknya di sini, dan kita buat sebuah titik refleksi C yang direfleksikan terhadap, dicerminkan terhadap AB ya. Kita buat menggunakan reflex about line titik C terhadap garis AB ini. Oke, kemudian kita tinggal sambungkan. Oke, nah maka kita sudah membuat belah ketupat ya. Kita hilangkan garis ini, kemudian kita buat garis ini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat belah ketupat ini atau rhombus ini dia memiliki panjang sisi yang sama besar ya. Jadi kalau kita cek jaraknya atau panjangnya, semua sisinya ya harus sama. Dan kemudian sudut yang di hadapannya juga sama ya. Katakanlah ini sudut C, ini sama besar dengan sudut C aksen ini. Kemudian sudut A ini sama besar dengan sudut B ya. Nah, saya kira sama ya dengan sifat-sifatnya dengan jajar genjang. Hanya saja kalau jajar genjang panjang sisinya tidak sama, tetapi kalau belah ketupat panjang sisinya adalah sama. Oke, kita coba gerak-gerakan. Oke, nah, jarak atau panjang semua sisinya sama ya. Nah, ini juga sama. Oke, nah ini adalah belah ketupat ya. Baik, selanjutnya adalah layang-layang ya. Layang-layang saya kira definisinya pun sudah paham ya. Dia memiliki 2 pasang sisi yang bersentuhan atau yang berdekatannya sama panjang, namun tidak sejajar ya.
Oke, kita coba buat segmen. Untuk pembuatannya hampir sama dengan belah ketupat ya. Kemudian kita buat perpendicular bisector dari AB ini. Oke, selanjutnya kita buat sebuah titik sembarang saja ya, sebuah titik sembarang yang panjangnya untuk C pada garis G ya. Oke, lalu kita hubungkan. Oke, nah kita sudah membuat layang-layang. Tinggal kita buat segmen untuk DC, CD ya. Nah, ini adalah layang-layang. Kita tahu bahwa panjang kedua sisi yang saling berpotongan ya, di sini yang berdekatan itu sama panjangnya. Kita cek. Nah, ini dan BD ini sama 6,96, begitupun AC dan BC ya. Nah, oke, nah itu layang-layang ya. Dia tidak berubah. Oke, tetap sama kedua sisinya. Baik, itulah layang-layang. Baik, selanjutnya kita akan melukis lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga ya. Untuk lingkaran dalam segitiga artinya ada lingkaran yang berada di dalam segitiga ya, sembarang. Baik, yang pertama lingkaran dalam segitiga, kita buat lingkaran sembarang dulu ya. Kita gunakan 3 titik. Oke, seperti ini saja. Baik, selanjutnya kita akan mencari titik pusat lingkarannya dengan cara mencari garis bagi sudut ya. Kita gunakan di sini angle bisector. Jadi kita harus menentukan garis baginya melalui 3 titik yang dicari. Oke, klik saja. Berarti untuk mencari garis bagi sudut A, 3 titiknya CAB ya, CAB. Nah, kita dapatkan garis bagi sudut A. Untuk garis bagi sudut B berarti A, B, dan C, lalu B, C, A. Nah, dengan demikian kita dapat satu titik potong ya yang dibentuk oleh ketiga garis bagi sudut tersebut. Maka kita cari perpotongannya ya. Oke, kita dapat perpotongan ini. Baik, kemudian kita buat titik potong antara garis bagi sudut B dan AB ya. Maka kita dapatkan titik F, di mana akan menjadi jari-jari pada lingkarannya ya. Kita buat sebuah lingkaran dengan pusat D, kemudian jari-jarinya F. Maka kita dapatkan lingkaran dalam segitiga. Kemudian kita hilangkan saja garis-garis yang ini ya. Selanjutnya untuk lingkaran luar segitiga, saya kira sama ya. Pertama kita buat segitiga sembarang. Baik, selanjutnya kita membuat garis sumbu ya, garis sumbu FH dengan menggunakan perpendicular bisector yang membagi 2 FH. Oke, kita sudah dapat. Selanjutnya kita juga membuat garis sumbu, salah satu
boleh HG atau FG ya. Kita buat lagi. Oke, maka kita dapatkan dua garis yang membagi dua sisi ya, FH dan sisi HG atau GH. Kemudian kita intersect saja kedua garis tersebut, maka kita dapatkan garis L ini sebagai titik pusat lingkarannya. Kemudian kita gunakan cycle withdrawal point ini dengan pusat di L, kemudian jari-jarinya boleh pada ketiga titik ya, ketiga titik sudutnya. Misalnya pada F, maka kita dapatkan lingkaran luar segitiga. Kemudian kita tinggal menghapus garis-garisnya. Oke, seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk materi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk mencoba dan menggunakan software atau teknologi ya yang ada. Mudah-mudahan dapat membantu dalam memahami dalam melukis bangun datar sederhana ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.